Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Rizky Utami dengan NIM 200209502050 kelas PT IKF jurusan Teknik Informatika dan Komputer angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknologi wireless pada mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yaitu mengenai definisi dari teknologi wireless. Wireless adalah jaringan yang menghubungkan telekomunikasi perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel sebagai media penghantarnya. Sebagai gantinya, jaringan nirkabel yang digunakan adalah media transmisi untuk menghantarkan gelombang elektromagnetik. Apabila jaringan komputer membutuhkan kabel jaringan seperti kabel optik, fiber, dan UTP, jaringan nirkabel wireless hanya memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Perkembangan teknologi yang pesat sejalan dengan kecanggihannya. Hampir seluruh perangkat seperti komputer, laptop, hingga telepon genggam telah tersedia fitur dan layanan wireless. Selanjutnya, fungsi teknologi wireless. Berikut ini fungsi lengkap dari jaringan dan teknologi wireless, yaitu wireless mampu menjangkau lebih luas area. Kamu juga bisa meminimalisir biaya pemasangan karena jaringan yang akan dipasang tidak memerlukan kabel terlalu banyak, alias tanpa kabel. Kemudian fitur wireless access point berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data. Selain sebagai pengatur lalu lintas data, wireless access point juga berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal dengan wireless. Jaringan wireless juga berfungsi sebagai pengatur access point agar tugasnya sebagai DCHP server berjalan lancar. Jaringan wireless bisa diperkuat dengan beberapa peralatan khusus, seperti booster. Pins sebagai user memiliki ruang gerak tak terbatas saat penggunaan Wi-Fi sebab jarak jangkauannya yang lebih luas dan fleksibel. Kemudian selain biaya pemasangan yang murah, proses pemasangannya pun lebih mudah. Pins juga bisa memasang jaringan ini di indoor ataupun outdoor. Selanjutnya, prinsip kerja teknologi wireless. Seperti walkie-talkie yang memiliki built transceiver pada sistem operasinya, jaringan wireless juga memiliki transceiver dalam bentuk adaptor, di mana adaptor akan mendeteksi jaringan wireless di sekitar area perangkat melalui radio dan alat khusus pendeteksi sinyal masuk. Saat sinyal sudah terdeteksi, sistem SIM atau autentikasi pengguna akan menghubungkannya. Data apapun yang dikirimkan komputer atau laptop atau perangkat lainnya melalui adaptor wireless dalam bentuk digital 0S dan 1S akan dikonversi menjadi sinyal radio yang berbentuk analog. Kecepatan transfer data pada jaringan wireless ini ditentukan dengan teknik apa yang kamu pakai untuk modulasi. Sinyal radio yang diterima wireless router maupun wireless adapter berkekuatan lebih dari 2,4 GHz. Wireless router juga berupa stasiun penerima jaringan wireless yang nantinya akan mengkonversi sinyal data radio dalam bentuk sinyal digital dengan sinyal demodulating. Lalu, sinyal tersebut dikirim menggunakan koneksi kabel internet menuju jalur super informasi yang biasa kamu kenal dengan sebutan internet. Setelah router menerima data digital tersebut dari internet, selanjutnya data akan dimodulasi ke dalam bentuk analog. Adapter yang menerima sinyal analog yang dimodulasi dan kembali didemodulasi ke dalam bentuk digital, lalu ditransfer ke komputer. Perlu pins, ingat bahwa alat teknologi yang dibutuhkan jaringan wireless itu agar beroperasional dengan maksimal adalah router dan adapter wireless. Beruntungnya, teknologi kini yang semakin canggih yang melengkapi perangkat seperti komputer dan laptop dengan fitur wireless berkekuatan sinyal tinggi. Adapun keunggulan teknologi wireless, yang pertama, tidak perlu kabel. Kedua, dapat dipakai di berbagai perangkat mobile dan elektronik. Ketiga, memiliki kecepatan transfer data yang konsisten.
Keempat, data yang diaplikasikan pada jaringan yang lebih luas. Kekurangan teknologi wireless. Yang pertama, biaya yang mahal. Kedua, cuaca buruk sebagai bentuk musuh teknologi dari teknologi wireless. Jenis-jenis wireless. Yang pertama, wireless personal area network. Wireless personal area network adalah jenis jaringan area personal yang terhubung dengan berbagai koneksi nirkabel. Salah satunya yang paling umum adalah Bluetooth. Karena merupakan jaringan personal, berarti penggunaannya adalah untuk individu sebagai menghubungkan smartwatch dengan ponsel kamu. Kedua, wireless local area network. Jenis wireless ini biasanya digunakan di kantor dan dapat digunakan dengan jangkauan hingga lebih dari 2 km dan menghubungkan lebih dari 2 perangkat. Namun, jaringan wireless ini cukup rentan diretas dari luar karena komunikasinya menggunakan sinyal radio atau gelombang yang dapat ditangkap oleh pihak lain. Kemudian jenis yang lainnya yaitu wireless metropolitan area network, di mana yang biasa disebut sebagai WiMAX, menghubungkan beberapa LAN nirkabel yang jangkauannya mencakup sebuah kota atau area tertentu. WiMAX adalah teknologi dengan standar yang memungkinkan pengiriman data untuk layanan broadband wireless access. Kemudian ada wireless wide area network yang meliputi area yang lebih luas lagi, bukan hanya satu kota melainkan beberapa kota hingga satu negara atau benua. Dengan memanfaatkan teknologi satelit, kecepatannya beragam dan memanfaatkan berbagai perangkat jaringan nirkabel dengan daya pancar yang tinggi. Menara telekomunikasi menggunakan teknologi ini untuk memberikan jangkauan yang lebih luas hingga memenuhi kebutuhan berbagai kota. Hubungan antara jaringan komputer, nirkabel, dan akses internet. Berbagai teknologi menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi ke internet untuk PC dan perangkat seluler. Layanan baru berkecepatan tinggi ini telah memperluas akses internet ke berbagai lokasi yang tidak dapat dicakup oleh layanan internet kabel tradisional dan telah menjadikan komputasi di mana-mana, di mana saja, kapan saja, dan menjadi kenyataan. Yang pertama yaitu Bluetooth, yang merupakan teknologi yang berkembang sebagai jawaban atas kebutuhan komunikasi antar perlengkapan elektronik agar dapat saling mempertukarkan data dalam jarak yang terbatas menggunakan gelombang radio dengan frekuensi tertentu. Salah satu implementasi Bluetooth yang populer adalah pada peralatan ponsel. Bluetooth adalah teknologi radio jarak pendek yang memberikan kemudahan konektivitas bagi peralatan-peralatan nirkabel. Kemudian ada Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Nirkabel dan akses internet nirkabel juga dikenal sebagai Wi-Fi di sebagian besar komunikasi Wi-Fi. Perangkat nirkabel berkomunikasi dengan LAN kabel menggunakan titik akses. Jalur akses adalah kotak yang terdiri dari penerima atau pemancar radio dan antena yang terhubung ke jaringan kabel. Router atau hubungan penggunaan Wi-Fi yang paling populer saat ini adalah untuk layanan internet nirkabel berkecepatan tinggi. Kemudian ada WiMAX, merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar atau Broad Wireless Access yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. WiMAX merupakan evolusi dari teknologi Broadband Wireless Access sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Di samping kecepatan data yang tinggi mampu diberikan, WiMAX juga merupakan teknologi dengan open standar. Dalam arti komunikasi perangkat WiMAX di antara beberapa vendor yang berbeda tetap dapat dilakukan. Dengan kecepatan data yang besar,
WiMAX dapat diaplikasikan untuk koneksi broadband last mile ataupun backhaul. Oke, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi dari teknologi wireless pada mata kuliah jaringan komputer. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye guys.